Shalom saudara, hari ini saya ingin kasih judul khotbah saya yaitu mengapa harus dewasa rohani. Saudaraku yang Kristus. Ya, saya mau kasih ayat ya di dalam Galatia 4 1 sampai 3 ini alasannya. Kenapa kita harus dewasa? Dewasa secara rohani, saudaraku. Ya, kita akan lihat di sini ayatnya Galatia 4:1, kita baca 1, 2, 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian, pengawasan, sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi saudara, Tuhan menghendaki kita untuk bertumbuh dewasa rohaninya, supaya kita berhak atas apa? Janji Tuhan, warisannya. Ya kan, bahwa kita ini sebagai anak. Jadi kalau kita baca saudara ya, tulisan-tulisan Paulus. Paulus ini sebenarnya ahli hukum saudaraku. Jadi kata-katanya tuh mantep saudara. Kayak bahasa memang luar biasa saudara. Dia menjelaskan tentang warisan. Ya kan, kalau orang tuh masih seorang ahli waris yang belum akil balik, yang belum dewasa, dia tuh sama statusnya dengan apa? Hamba, budak. Saudaraku, itu secara jasmani zaman dulu. Saudara, dia harus diawasi. Saudara, harus dituntun sampai dewasa dulu. Nanti bapaknya tentukan, nah kamu sudah dewasa. Baru dia dapat saudara warisan itu saudaraku. Tapi kalau belum, tidak bisa. Nah secara rohani Rasul Paulus bilang, kalau orang Kristen tidak pernah bertumbuh dewasa rohaninya, maka orang Kristen ini pasti hidupnya selalu kalah, dikalahkan, ditaklukkan oleh apa? Oleh roh-roh dunia. Makanya hidupnya secara dunia. Saudara, nah, makanya kita akan lihat di sini saudara, ya kan, ukuran daripada kedewasaan rohani. Kita lihat di sini. Saudara, jadi kita bisa lihat ini kita dewasa enggak? Ya, pertama, kedewasaan rohani itu bukan ditentukan oleh apa? Usia. Kalau sejasmani ya usia. Kadang-kadang usia 18 menurut hukum ya sudah dianggap dewasa. 21 dianggap sudah dewasa. Saudara Kristus ya, enggak ditentukan oleh usia, bukan. Yang kedua, bukan ditentukan oleh penampilan, ditua-tuain gitu saudaraku. Enggak, bukan penampilan. Jadi dewasa rohani juga bukan ditentukan oleh prestasi, pencapaian-pencapaian, bahkan jabatan-jabatan di gereja, jabatan rohani. Saudara, kedewasaan rohani enggak ditentukan oleh itu. Bukan karena jabatan, bukan juga oleh karena gelar sarjana. Tetapi Tuhan berkata kedewasaan rohani itu ditentukan oleh apa? Sikap hati. Sikap hati adalah karakter kita. Nah, pengakuan orang adalah apa yang orang katakan tentang kita. Itu pengakuan. Tetapi karakter adalah apa saudara? Apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan lihat tentang diri kita, itu karakter saudaraku. Jadi di sini yang kita bisa lihat sekarang ya, cara mengukur kedewasaan rohani itu bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, cara ukurannya adalah ditentukan dengan cara membandingkan diri kita dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Nah, saya akan bagikan kepada saudara, coba kita tes. Sekarang nih saudara, di zaman pandemi ini kayaknya kita sudah familiar dengan testing, dengan tes ukuran, ya, suhu tubuh, dengan termometer itu biasa kita didetek gitu kan. Pakai oximeter,
Jari kita ditaruh di situ, dilihat ukurannya berapa, 95, oh normal. Di bawah itu, bawah 90, wah ini oksigennya kurang. Semua ada ukuran-ukuran. Tensi, ya kan, segala macam, gula darah, semua ada ukuran secara jasmani. Secara kita mau lihat ukurannya, patokannya. Kita ini dewasa nggak secara rohani? Ada nggak kedewasaan? Udah bertumbuh nggak nih? Kan kita udah bahas beberapa waktu yang lalu. Kita harus punya target pertumbuhan rohani. Target kedewasaan rohani kita bahas. Nah, saya ingin bagikan dalam 5. Jadi kitab Yakobus menunjukkan ada 5 tanda kedewasaan rohani. Saya ingin ajak saudara untuk baca nanti di rumah, PR ya saudara ya, kitab Yakobus. Kitab Yakobus itu cuma 5 pasal. Setiap pasalnya cerita tentang ukuran kedewasaan. Nah, kitab Yakobus ini saudara sebenarnya kitab apa ya? Surat apa? Hikmat. Kalau perjanjian lama itu Amsal, nah perjanjian baru ini Yakobus. Saudaraku, ini kitab ini bagus banget. Saudara, untuk membangun yang namanya karakter ilahi, karakter Kristus. Ya, tahun ini adalah tahun integritas. Nah, kita baca, coba saudara dalamin. Ini luar biasa kitab Yakobus ini. Saya akan bagikan ukuran aja, ukuran kedewasaan. Kalau kita namanya Alkitab, kalau makin kita bahas, makin kita dalemin, ya kita banyak dapetin kebenaran atau prinsip. Nah, saya secara umum aja sekarang, karena saya mau ukuran kedewasaan. Pertama, menurut pasal pertama kitab Yakobus, ya, orang yang dewasa rohaninya memiliki respon yang benar saat dia menghadapi tekanan dan kesulitan hidup. Jadi orang yang dewasa rohaninya, kita bisa lihat bagaimana responnya, bagaimana reaksi dia ketika dia lihat, ketika dia dengar atau dia mengalami, saudaraku, tekanan, kesulitan atau mengalami masalah, tekanan pencobaan dalam hidupnya. Nah, kita akan baca sama-sama Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ini dasar firmannya. Dijelaskan responnya saudara. Saudara-saudaraku apa? Anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi Yakobus bilang, ini responnya, anggap sebagai satu kebahagiaan. Nah, ibu bapak saudaraku Yesus Kristus, bagaimana respon kita terhadap masalah, setiap pencobaan? Responnya gimana? Apakah kita kalau ngalami aku lagi sedang ada masalah banyak nih, aku lagi sedang susah nih, langsung jutek, langsung ngamuk, marah, kecewa, udah gak mau banyak ngomong, ditanya langsung marah. Padahal orang itu nanya baik-baik, gak ada urusannya, gak ada kaitannya dengan masalahnya. Kalau itu kita belum dewasa. Gelisah, khawatir, takutkah? Sungut-sungut, berontak. Ya kan saudara? Nah, salah satu tanda kedewasaan rohani, respon kita, cara kita menangani masalah. Saudaraku, respon yang keliru, kalau kita bereaksi secara salah, keliru, itu akan membuka akses bagi iblis untuk destroy, bukan develop, bukan akan menghancurkan, merusak daripada hidup saudara. Masalah bisa merusak atau bisa membangun dari masalah. Saudaraku, sebaliknya, respon yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan membuka akses bagi Tuhan untuk membangun hidup kita. Ya kan? Menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Yang ngerti katakan amin. Makanya saya terus bicara tentang Roma 8 ayat 28. Terus lama banget saya bahas itu. Saya omong Roma 8 ayat 28. Saudara, orang yang dewasa rohaninya, dia bisa melihat, dia bisa ngerti firman. Bahwa aku tahu sekarang
Allah turut bekerja untuk datangkan kebaikan. Masalah, pencobaan yang aku alami tidak akan membuat aku jadi pahit dan marah. Jauh dari Tuhan. Tapi aku akan pakai masalah ini. Ya kan, aku petik keuntungannya. Untuk apa? Membangun diri aku. Nah saudaraku, Yakobus dia bilang begini. Kalau kamu jatuh dalam pencobaan karena masalah, anggap sebagai satu kebahagiaan. Kenapa kok dianggap sebagai kebahagiaan? Orang yang dewasa melihat masalah, dia bisa menganggap. Menganggap itu bukan berarti kita berbahagia ada masalah. Bukan kita bahagia kena corona, keluarga kena corona, bukan itu saudaraku. Tapi kita bisa melihat, kita bisa menganggap. Saudara, menganggap satu kebahagiaan. Rejoice. Respon pertama rejoice. Kenapa harus rejoice? Karena kita tahu, saudaraku, ya kan, ini ujian iman. Ujian ini akan mendatangkan apa? Ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan apa? Buah yang matang. Kalau sudah menghasilkan buah yang matang, ini akan membuat kita jadi apa? Sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Kata sempurna di sini telios. Bukannya sempurna gak ada salahnya. Sempurna ini telios. Telios artinya apa? Dewasa. Saudaraku, jadi pencobaan akan membuat kita dewasa. Kita bisa lihat ya kan, bahwa kalau gak ada. Paulus dia bahas, nah Tuhan izinkan aku ngalami duri dalam daging. Duri dalam daging. Dia bilang, setelah dia doa, dia dapatkan hikmat, dia dapatkan pengertian. Lalu dia berkata, Tuhan mau duri dalam daging ini tetap ada dalam tubuhku. Supaya dalam kelemahan. Karena duri ini bikin aku jadi lemah. Justru kuasa Tuhan jadi sempurna. Tuhan ngomong apa? Cukup kasih karuniaku. Kasih karuniaku cukup untuk menopang hidupmu. Sekalipun hidupmu ada duri dalam daging. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Katakan amin. Jadi rejoice. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku. Ya, pasal 2. Jadi ukuran pertama, bagaimana reaksi kita? Kalau tenang, saudaraku, saya bisa tenang, saya bisa kuasai diri. Saudara punya karakter lemah lembut yang kita bahas kemarin. Kita dewasa. Katakan amin saudara. Orang dewasa, dia punya karakter lemah lembut. Dia punya karakter rendah hati. Orang yang lemah lembut pasti bisa menguasai diri dan jadi tenang. Lalu dia bisa berdoa. Ketika ini orang yang dewasa. Orang dewasa adalah apa? Ketika dia kena masalah, dia bisa kuasai diri. Dia jadi tenang. Dia berdoa kepada Tuhan. Yang kedua saudaraku, ukuran kedewasaan rohani yang kedua adalah apa? Di pasal 2, seorang yang dewasa rohani memiliki kepedulian. Peduli terhadap orang lain. Bisa gak saudara, orang tuh udah tua, umurnya udah banyak umurnya. Tapi gak pernah peduli dengan orang lain. Hanya peduli dengan kepentingan sendiri. Itu namanya belum dewasa rohani. Makanya kok kadang ya saudara mungkin pernah lihat seorang, ya orang-orang, kok kalau orang ini yang doa, kok doanya tokcer, kok yang ini doa, kok enggak. Ada ukuran misalnya, ada orang ngalami ikatan kuasa gelap, yang ini udah doa, enggak keluar. Ketika ini enggak teriak-teriak, pergi, langsung pergi. Saya melihat ini ukurannya bukan soal mananya. Kalau bahasa sehari, kesaktian seseorang itu sangat ditentukan oleh apa? Kematangan rohaninya. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Kuasa yang Tuhan percayakan sama kita itu membuat saudara jadi sakti. Saya pakai kata sakti karena ini emang bahasa Indonesia juga. Ada terjemahan Alkitab Kisah 1 ayat 8 ya. Kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa diterjemahkan kesaktian. Cuma orang bilang, ini kok bisa? Kita lihat hamba-hamba Tuhan, ya kan,
Saya perintahkan roh bisu, roh tuli, pergi dalam nama Yesus. Orang bisu tuli langsung bicara dan mendengar. Saudara, di sini bicara tentang apa? Kedewasaan, kematangan. Ya saudaraku yang dewasa peduli. Yakobus 2 ayat 8 sampai 9 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Jadi ujian kedua kedewasaan rohani adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya, dewasa. Makanya kenapa kok orang yang syarat untuk menikah. Prinsip menikah yang pertama adalah, saudara apa? Salah satunya adalah apa? Prinsip kedewasaan. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya menjadi satu dengan istrinya. Kata meninggalkan ini bicara tentang apa? Prinsip apa? Kedewasaan. Ini penting saudaraku yang Kristus, ya. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain. Seorang yang dewasa rohaninya tidak hanya bisa melihat kebutuhannya sendiri, tetapi dia juga bisa memperhatikan kebutuhan orang lain juga. Dia bisa mengerti, memahami luka-luka, kesedihan, kesusahan orang lain. Dia tidak hanya tertarik sama dirinya sendiri, tetapi dia bisa peduli dengan kepentingan orang lain. Nah, ini namanya ukuran ketiga. Coba cek. Kalau kita, makanya saudaraku yang Kristus, sebenarnya ya pengerja, pemimpin rohani itu harus orang yang sudah dewasa rohani. Supaya dia bisa peduli. Nah, di sini katakan juga, oh ya kan di dalam bagian lain, ya kan kita bisa lihat lukanya tuh apa, kebutuhannya apa. Yang ketiga, apa saudaraku? Ciri ukuran yang ketiga daripada kedewasaan rohani. Yang ketiga adalah orang yang dewasa rohaninya dapat menjaga apa? Perkataannya. Kita bisa melihat, pertama respon. Bagaimana responnya? Saudaraku Kristus, ya kan? Gelagapan atau tenang. Tenang, dia bisa doa yang kedua. Yang kedua, peduli sama kepentingan orang atau enggak. Dia bisa lihat enggak kebutuhan orang, luka orang. Saudaraku, bisa tahu nauin orang enggak? Itu yang kedua, itu masih orang dewasa. Yang ketiga ukurannya adalah perkataan. Yakobus 3 ayat 2 katakan begini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Kata sempurna di sini, saudara cek bahasa Yunaninya teleios, dewasa, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, secara jasmani kita juga bisa ngukur anak usia 8 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Cara bicaranya, perkataannya beda dengan anak saudara. Ya, anak 1 tahun beda dengan anak yang 10 tahun. Ya kan, anak yang 10 tahun beda dengan anak yang sudah 40 tahun. Saudaraku, ya kan ada yang beda juga dengan yang sudah umur 50 tahun. Saudara sini, makin dewasa seseorang, semakin kita bisa lihat, oh ini dewasa dari perkataannya. Dia bisa secara rohani. Saudara, kita harus tahu bahwa secara rohani juga kita lihat ini orang dewasa gak rohaninya? Dari perkataan. Dari perkataan. Saya ada ayat saudara, Maleakhi 2 ayat 7. Tentang perkataan ini saudaraku. Maleakhi 2 ayat 7. Ini ayat bicara tentang gini. Sebab bibir seorang imam. Ya, saya kenapa ambil kata bibir seorang imam ini? Karena kita semua adalah imamat yang rajani. Orang yang percaya Yesus, dia imam. Saudaraku, saudara dan saya imam. Bukan cuma saya saja imam, tapi saudara juga imam. Katakan amin saudara. Imam ini dia mengatakan bahwa orang yang sudah dewasa rohaninya. Bibir seorang imam memelihara apa? Pengetahuan. Ada pengetahuan. Pengetahuan apa di sini? Pasti firman Tuhan.
Dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Katakan amin saudara. Jadi kepatan. Saya mau ngomong gini saudara. Ya, kedewasaan rohani kita itu sangat ditentukan oleh perkataan. Bisa gak kita jaga kata-kata kita? Nah, saya mau ulang saudara. Ini yang saya juga. Saya bilang perkataan ya sekarang, bukan lidah. Karena perkataan itu bisa keluar dari mulut. Perkataan bisa keluar dari apa? Jari-jari. Saudaraku Yesus Kristus. Nah, perkataan bisa menunjukkan dan menjelaskan tentang siapa diri kita sebenarnya. Kita ini orang yang rohani atau orang yang duniawi. Itu bisa jelasnya dari kata-kata. Kalau kita banyak, ya kan saudara bisa ngomong yang rohani. Tentang Tuhan, tentang firman, tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang kasih Tuhan. Kata-kata yang bisa membangun seorang. Saudara, kata-kata yang bisa menjelaskan. Kata-kata yang benar, saudaraku. Kata-kata yang tulus. Kata-kata yang rendah hati, kata yang sederhana. Orang akan lihat, ini orang rohani. Kalau saya bicara sama dia, roh saya menyala-nyala. Paulus bilang saudara, sama rekan pelayanannya. Saudaraku, saya lupa namanya siapa ya. Panggil dia. Karena dia menyegarkan roh saya. Pasti kata ini orang, sahabat rekan pelayanannya Paulus. Ini orang yang dewasa rohaninya. Jadi perkataan kita bisa menunjukkan dengan dan menjelaskan siapa diri kita. Orang yang kita bisa lihat ya, ini rohani apa enggak rohani. Saudaraku, ya kan? Orang ini dewasa atau tidak dewasa. Kalau orang dewasa dia bisa bicara, bisa mendengarkan, dan dia bicara tentang Tuhan. Dia bicara kepada orang lawan bicaranya. Tapi orang kalau anak-anak selalu bicara tentang dirinya. Tentang diri terus semua. Tentang diri, cerita tentang siapa, tentang dia tunjukin siapa dia ini untuk jadi pusat perhatian. Karena anak-anak kan ingin menjadi pusat perhatian. Tapi makin kita dewasa, kita tuh udah nggak lagi minta pusat-pusat perhatian. Kita kembalikan kepada orang. Saya bisa ngerti di sini? Nah, lihat lagi perkataan. Perhatikan saudara. Ukuran kedewasaan. Perkataan kita, kenapa harus kita jaga? Karena perkataan itu seperti kemudi kapal. Kata Yakobus pasal yang ketiga, saudaraku. Ini seperti kemudi kapal yang bisa mengarahkan kemana arah hidup kita. Banyak kan orang karena perkataannya dia sekarang ada di penjara. Ada orang yang karena kata-katanya dia sekarang ada di istana. Ada di gedung-gedung besar. Saudaraku, dia ada di tempat-tempat yang luar biasa. Saudaraku, itu karena perkataannya. Jadi perkataan itu seperti kemudi yang mengarahkan kita ke kemana. Oleh karena itu saudaraku Yesus Kristus, orang yang dewasa, dia bisa menjaga perkataannya. Yang ketiga, saya catat begini saudara. Itu perkataan itu bisa menghancurkan kita. Atau bisa membangun kita. Ya, orang yang dewasa rohaninya bisa menjaga perkataannya. Ya, perkataannya bisa memberikan semangat baru kepada yang letih lesu. Perkataannya bisa menginspirasi. Dan tidak ada kecurangan dalam bibirnya. Itu orang yang dewasa rohaninya saudaraku. Katakan amin saudara. Yang keempat kita akan lihat di sini. Saudara, ukuran yang keempat itu apa? Seorang yang dewasa rohaninya adalah seorang yang bisa menghindari apa? Sengketa dan pertengkaran. Yakobus 4 ayat 1 katakan begini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi ujian keempat kedewasaan rohani adalah bagaimana kita menghindari sengketa dan pertengkaran. Semakin kita bertumbuh dewasa secara rohani, maka kita akan semakin mahir menghindari sengketa dan pertengkaran. Yakobus ini bilang begini saudara, penyebab utama sengketa dan pertengkaran adalah apa? Sikap mementingkan diri sendiri yang ditunjukkan untuk memuaskan hawa nafsunya. Jadi ada orang-orang tuh saudara, kalau kita ngomong
apapun pasti dia bantah. Perbantahan, bantah. Akhirnya ujungnya apa saudara? Pertengkaran. Akhirnya jadi sengketa. Apa penyebabnya kata Yakobus yang kedua? Karena adanya sikap saling apa? Menghakimi dan memfitnah. Ketika dalam rumah, ketika dalam gereja, dalam satu komunitas ada orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri untuk memuaskan hawa nafsunya, suka menghakimi, suka memfitnah satu dan lain. Disitulah akan muncul yang namanya apa? Pertengkaran, sengketa, ujungnya apa? Perpecahan. Saudara, kerusuhan. Nah, Rasul Paulus, saudaraku, dia jelaskan, dia tegur, dia nasihati jemaat di Korintus. Kenapa? 1 Korintus 3 ayat 3 katakan, ada iri hati di tengah-tengah kamu, ada perselisihan di antara kamu, ya kan? Paulus bilang begitu, ya kan? Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia. Manusia duniawi itu adalah manusia yang masih takluk dengan roh-roh duniawi. Itu manusia duniawi, saudaraku. Yang di dalam Yakobus Galatia 4 tadi kita bahas, ini belum akil balik, belum dewasa. Jadi kalau orang Kristen yang senangnya sengketa, senangnya bertengkar, senangnya ribut aja, marah aja, ini orang Kristen ini masih belum akil balik. Dia bisa punya jabatan tinggi di gereja, dia bisa tua, memang udah tua orangnya, punya umur, punya jabatan segala macam. Tapi kalau orang ini suka bertengkar, ribut, sama semua, gak ada yang setuju. Apapun orang lihat, orang pasti dia hakimi, pasti dikritik, pasti dia ucapkan dengan kata-kata ini belum dewasa. Paulus dia beri nasihat kepada Timotius. Dia bilang begini, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Karena seorang hamba Tuhan pasti atau seharusnya adalah orang yang sudah dewasa rohaninya. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin saudaraku. Tetapi dia harus ramah terhadap semua orang. Dia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Saudara mau bertumbuh gak? Pak, gimana saya nggak mau bersengketa? Gimana saya nggak mau bertengkar? Gimana saya nggak mau ribut? Ya kan? Bung dia gini. Saya tuh dapetin pelajaran gini saudara. Kalau kita mau damai sama orang, saudara harus buat orang itu lebih untung. Dia dapat untung jauh lebih banyak. Kita rela rugi gak apa-apa, asal damai. Biasa orang dewasa dia rela rugi asal dapat perdamaian. Dia bisa hindari pertengkaran dan sengketa dengan cara apa? Udah kasih dia menang. Kalau dia mau bilang dia yang benar, ya udah kasih dia yang benar. Kalau dia mau ngerasa bahwa kita yang salah, kita minta maaf. Beri lebih banyak daripada yang dia minta, itu pasti damai. Kalau ada tuntutan, beri. Ketimbang kita panjangin ini saudaraku, masalah, lalu hidup dalam pertengkaran. Tuhan lihat, kamu tidak dewasa. Kalau kita dewasa, orang yang tidak dewasa belum akil balik. Dia takluk kepada roh-roh dunia. Dia takluk oleh roh dunia artinya apa saudaraku? Kita dah hidup dalam kemenangan. Nah ini saya dapetin kuatnya di sini nih. Yang kelima, kita akan baca saudaraku. Ini yang kelima, ukuran yang kelima adalah seorang yang dewasa adalah seorang yang suka berdoa. Itu pasal 5. Jadi pasal 1 bicara respon. Nanti saudara baca pasal 1. Pasal 2 bicara tentang bagaimana kita kepedulian, imparsial,
nggak memihak satu dengan yang lain, tapi bisa mengasihi satu dengan yang lain. Nggak pandang muka, nggak pandang dia kaya, dia miskin. Siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, itu dilayani, ditolong. Bukan, pelayanan saya hanya untuk orang-orang kaya, hanya orang-orang yang elit. Kalau yang miskin enggak deh, aku sorry dah. Nggak bisa gitu, itu yang dua. Kalau kita dewasa, kita pilih, imparsial. Yang ketiga, kita bicara kata-kata, jaga perkataan. Yang keempat, kita bisa menghindari sengketa dan pertengkaran. Yang kelima, kita jadi orang yang suka berdoa. Yakobus 5 ayat 17-18 kita akan baca sama-sama saudara. Ini ayat yang terakhir. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Manusia biasa, sama seperti kita. Saudara dan saya manusia biasa, sama seperti Elia. Jadi sekarang kita lihat, apa yang menyebabkan doa Elia itu dahsyat? Karena Elia bertumbuh dewasa. Kita lihat sini. Dan ia telah apa? Sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ibu bapak saudaraku yang Kristus. Jadi doa ini saya mau ulang lagi. Doa adalah bukti bahwa kita menghormati Tuhan. Hanya orang yang dewasa yang bisa menghormati Tuhan. Doa adalah bukti bahwa kita mempercayai Tuhan. Doa adalah bukti kerendahan hati kita. Doa adalah bukti bahwa kita ingin ada perubahan, baik sifat kita maupun keadaan kita. Doa adalah bukti bahwa kita ingin memiliki masa depan yang baik, yang indah. Katakan amin. Nah, saya mau kasih tahu saudaraku yang kasih Kristus. Elia ini adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi Elia seorang yang suka berdoa. Kalau saudara menjadi orang yang suka berdoa, kalau saya menjadi orang yang suka berdoa, pasti saudaraku, kita akan bertumbuh. Kita akan menjadi seorang yang dewasa rohaninya. Kalau kita dewasa rohaninya, kita punya hak atas apa? Janji-janji Tuhan. Janji Tuhan. Nah lihat saudara, waktu Elia berdoa, Alkitab katakan apa? Langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan apa? Buahnya. Saya rindu. Apakah saudara rindu juga? Saat saudara berdoa, saya rindu saat saya berdoa, langit menurunkan hujannya. Bicara langit, bicara apa? Surga. Bicara surga, saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Ketika langit, surga menurunkan hujan. Hujan itu apa? Ini bicara urapan. Ini bicara hadirat Allah. Ini bicara tentang berkat Allah. Yang mengerti, katakan amin saudaraku. Kalau ada hujan, tidak ada kekeringan. Kalau ada hujan, pasti ada kesegaran. Di mana ada hujan, pasti tanah menjadi subur. Saudara, doa akan membuat hidup saudara jadi subur. Tanah hati saudara jadi subur. Katakan amin saudara. Orang yang dewasa, orang suka doa. Lihat sini saudara. Bukan cuma hujan turun, lalu apa saudara? Ya kan? Langit, bumi pun mengeluarkan buahnya. Sehingga apapun yang kita kerjakan, saudaraku, Tuhan akan buat berhasil. Kalau kita jadi orang yang dewasa, kita jadi orang yang suka berdoa. Katakan amin saudara. Respon kita pasti doa. Saudaraku, waktu kita mau bagaimana orang, perlakuan orang, kita doa. Sehingga kita bisa punya belas kasihan. Waktu kita mau lakukan sesuatu, kita doa. Sehingga kata-kata kita, kata-kata yang bisa membangkitkan semangat yang baru. Ketika kita sedang menghadapi satu konflik, kita akan hindari yang namanya apa? Pertengkaran dan sengketa. Kalau kita bisa berdoa, pasti saudaraku, kita bisa menghindari yang namanya sengketa dan konflik. Katakan amin. Doa ini, doa menurunkan hujan. Itu menurunkan berkat. Sehingga apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bumi akan mengeluarkan buahnya.
katakan di masa pandemi ini, di mana masa resesi ini, bukan seberapa banyak kita nuntut Tuhan untuk doa supaya dia tolong kita buat ini buat itu. Tapi saya ingin ajak saudara, minta Tuhan, ubah hidupku Tuhan, ubah sifatku, karakterku. Aku mau bertumbuh secara rohani Tuhan. Biar aku punya respon yang benar. Biarlah aku menjadi orang yang bisa peduli dengan kepentingan orang lain. Aku menjadi orang yang bisa menjaga perkataanku. Aku menjadi orang yang bisa hidup damai dengan semua orang. Dan aku menjadi orang yang senang berdoa. Saya yakin Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus.